Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya selaku moderator Dunia Skill Porosif, kelompok kami akan menjelaskan mengenai skenario sel satu kelompok 4 yang berisikan anggota yaitu yang pertama adalah Andrian Leo Kasanov dengan CP lima, yang kedua Anggriani Eka dengan CP enam, dan Hendra Saputra CP satu, dan saya sendiri yaitu John Yaskia Korosif dengan CP lima. Nah, jadi selanjutnya kita juga akan menjelaskan tentang sales ini. Namun sebelum masuk ke hal itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu company information-nya. Jadi yang kita jelaskan ini terkait dengan PT Ametis, yaitu perusahaan yang didirikan pada tahun 2020. Perusahaan ini berfokus pada penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk berkualitas yang dirancang untuk mempercantik dan meningkatkan kenyamanan ruang hunian. Dengan komitmen pada kepuasan pelanggan, PT Ametis ini terus berkembang menghadirkan inovasi dalam produk-produk perabotan serta aksesoris mengikuti tren desain terkini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andrian. Baik, untuk perusahaan kita itu memiliki visi dan misinya, yaitu visinya itu berupa menjadi perusahaan yang penyedia furnitur dan aksesoris rumah tangga yang hendak dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Sedangkan untuk misi kita itu yang pertama itu mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik. Yang ketiga, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan. Yang keempat, itu kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya manusia. Dan selanjutnya, itu berupa informasi perusahaan kita, itu ada alamat nama PT Ametis dan nomor handphone, email, dan websitenya serta dengan rekening banknya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai skenario sales oleh Eka. Oke, dipersilakan ya, Kak. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai skenario sales, yaitu kita mendapatkan sales 01. Di sini penjualan untuk dua customer dan dengan diminta revisi harga penawaran oleh customer dalam skenarionya yang menerapkan fitur satu press list, satu quotation, satu sales order, dua delivery untuk masing-masing customernya, dan satu invoice dengan detail skenario salesnya seperti ini. Jadi, PT Cipta Karya itu ingin memesan sejumlah produk dari PT Ametis dengan daftar pesanan sebagai berikut, yaitu produknya ada furnitur 2991 yang berupa ergonomic office chair dengan kuantitas 20 dan furnitur 4123 ya, berupa produknya itu adjustable standing desk dengan kuantitas 10. Nah, sales dari PT Cipta Karya menghubungi tim penjualan dari PT Ametis untuk melakukan transaksi pembelian produk. Nah, prosesnya itu dimulai dari dengan yang pertama, PT Ametis meminta data lengkap PT Cipta Karya sebagai informasi pelanggan. Nah, yang kedua, PT Cipta Karya kemudian membuat permintaan barang yang akan ditindaklanjuti oleh sales PT Ametis melalui pengiriman quotation atau surat penawaran harga. Penawaran harga ini mencakup rincian seperti kode dan deskripsi produk, jumlah pesanan, harga per unit, total biaya. Nah, setelah itu, quotation akan dikirim ke customer. Pihak customer akan merespon dan apabila disetujui oleh pihak sales, PT Ametis akan membuat sales order. Nah, sales order adalah kontrak perjanjian antara sales organization, perusahaan dengan pelanggan mengenai penjualan barang, beserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. Nah, setelah itu, divisi inventory akan melakukan pengiriman yang mana pengiriman dilakukan secara langsung dalam satu batch pengiriman. Nah, setelah itu, barang yang berhasil dikirimkan maka akan dibuatkan invoice dengan tagihan penuh dengan payment dengan termnya yaitu 30 hari sesuai perjanjian dengan customer sebelumnya. Nah, untuk Baik selanjutnya, berdasarkan kan rekan saya. baik berdasarkan skenario yang sudah dibacakan oleh rekan saya, maka kelompok kami menarik menjadi beberapa role dan memiliki job desk-nya masing-masing. Yang pertama itu IT yang oleh Andrian Leo dengan memiliki job desk create user, setting dan configuration, lead price list, margin on sales orders, dan delivery method. Yang kedua yaitu ada marketing yang diperankan oleh Anggriani, yaitu memiliki job desk create lead, lalu convert lead to opportunity customer atau pipeline. Yang berikutnya yaitu ada role sales yang diperankan oleh Juan, memiliki job desk create price list dan juga create quotation. Yang berikutnya itu role terakhir yaitu manager yang diperankan oleh saya sendiri, Hendra, dengan memiliki job desk approval atau validate quotation to sales orders. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan kembali oleh Saudara Andrian terkait staff IT atau user Michael yang diperankan oleh Hendra. Dipersilakan. Baik, di sini saya berperan sebagai staf IT, itu sebagai administrator pada perusahaan PT Ametis ini. Saya yang diberi tugas untuk membuat dan memberikan hak dan akses yang besar
kepada 4 rekan kerja saya, yaitu 3 rekan pada perusahaan PT MTS ini. Itu dan juga saya bertugas untuk men-setting konfigurasi modul pada CRM-nya dan seperti active list, price list, dan margin sales and order dan activate delivery method. Dan itu saja. Selanjutnya itu ada sini akan dijelaskan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Selanjutnya juga akan dijelaskan oleh Saudara Andrian terkait. Baik, saya di sini akan membuat teman-teman saya, terutama untuk diri saya sendiri. Cek lagi, yang dimana itu saya sebagai admin tentunya ini untuk marketingnya, cuma sebagai surprise, dan hasilnya sebagai admin. Surprise manufacturingnya kita simpan, surprise yang kita simpan. Selanjutnya teman saya semua itu Cia. Nah, di sini Cia berperan sebagai marketing, itu berarti salesnya under command only. Untuk akunnya kosong, marketing user, dan selebihnya kosong. Dan user, selebihnya kosong. Selanjutnya itu Jerome. Jerome di sini sebagai manajer. Kemudian sebagai administrator kosong. Ini kita simpan. Nah, setelah saya sudah menambahkan teman-teman saya, selanjutnya saya akan men-setting modul CRM-nya, yaitu modul CRM-nya seperti lead, specialist, marginal sales order, dan delivery method. Caranya klik home, pilih settings, kita tinggal mencari leads-nya. Sudah kita simpan, dan selanjutnya itu price list-nya sudah simpan. Setelah itu margin-nya sudah dicentang. Setelah itu delivery, bacanya sudah, lalu kita klik save. Nah, setelah kita setting modul CRM-nya, kita akan menambah forum diskusinya supaya kita bisa berdiskusi dengan teman-teman kita. Kita masuk home dan discuss. Setelah itu kita klik tambah. Di sini kelompok. Tempat skenario seleksi. Nah, untuk menambahkan teman-teman kita, klik insert user dan kita centang Cia. So, oke, sini Jerome Cia. Nah, setelah saya tambahkan teman-teman saya, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah marketing atau peran marketing di sini. Marketing sendiri adalah role yang berfokus pada pembuatan pengembangan prospek pelanggan dan mengkonversinya menjadi peluang bisnis atau opportunity. Nah, di sini saya memiliki 2 tugas, yaitu create lead dan convert lead to opportunity customer atau pipeline. Nah, apa sih itu create lead? Jadi di sini marketing itu bertugas mengidentifikasi prospek potensial melalui riset pasar, lalu mencatat lead di modul sales Udu dengan data lengkap dari kampanye iklan, pameran, atau media sosial. Setiap lead diklasifikasikan berdasarkan sumber dan tingkat ketertarikan untuk mempermudah tindak lanjut. Nah, setelah itu ada tugas saya yang kedua, yaitu adalah convert lead to opportunity
customer atau biasa disebut pipeline. Jadi di sini marketing itu bertanggung jawab mengkonversi lead menjadi opportunity di bagian pipeline penjualan dengan menganalisis ketertarikan pelanggan dan menyusun strategi seperti demo produk atau penawaran harga khusus. Tugas ini itu mencakup pemantauan dan pembaruan status opportunity untuk memastikan kelancaran hingga pembelian, mengisi sales funnel dengan prospek yang mendukung pertumbuhan dan penjualan. Jadi pertama-tama di sini saya akan masuk ke dalam database saya sebagai marketing di sini. Kita masukkan email dan passwordnya. Setelah itu kita login. Nah, setelah kita login, kita ke modul CRM. Nah, pada modul CRM ini, di sini kita akan membuat leads terlebih dahulu. Di sini kita klik leads. Setelah itu kita create new. Nah, di sini kita membuat namanya apa, probabilitasnya berapa, dan banyak lainnya. Nah, di sini saya akan sesuaikan dengan tugas yang diberikan. Nah, di sini nama leadnya yaitu adalah calon customer bulan 5. Nah, untuk probabilitasnya sendiri adalah 70%. Di sini kita bisa mengubah probabilitasnya. Setelah itu, untuk customer name-nya di sini adalah PT Cipta Karya. Nah, di sini company name-nya juga sama, PT Cipta Karya. Nah, setelah itu kita masukkan alamatnya yang sudah ditentukan. Itu adalah Jalan Harapan nomor 34. Nah, untuk city-nya yaitu di Jakarta. Untuk state-nya juga di Jakarta. Nah, untuk country-nya kita masukkan Indonesia. Nah, setelah itu kita masukkan website-nya. Nah, di sini salesperson-nya adalah saya sendiri, yaitu CP196 Cia. Setelah itu kita masukkan emailnya. Di sini, eh, pokoknya kita adalah mengisi data dirinya. Setelah itu kita masukkan phone number-nya. Nah, di sini kita bisa memilih prioritasnya dari angka 1, 2, dan 3. Nah, jika angka 1 itu adalah medium yang dimana artinya, nah di sini jika angka 1 di sini adalah medium yang artinya transaksi itu masih awal atau belum ada indikasi minat yang serius. Jika 2 itu transaksi signifikan tapi tidak mendesak. Jika 3 ini adalah jika adalah pelanggan penting atau transaksi bernilai besar seperti itu. Berarti high. Nah, untuk teksnya sendiri di sini adalah produk. Nah, jika sudah, di sini kita bisa menambahkan notes-nya kepada pihak pembeli gitu, yaitu PT Amatis di sini. Nah, kita juga bisa menambahkan ekstra infonya berupa campaign, terus medium, search atau research by siapa seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita akan mengubah convert to opportunity. Nah, di sini fungsi convert to opportunity sendiri adalah untuk mengkonversikan ke opportunity. Nah, hal ini membantu tim marketing untuk memperhatikan prospek yang lebih serius dan potensial. Nah, list sendiri yang telah dikonversi akan menunjukkan bahwa akan ada minat cukup kuat untuk diikuti. Nah, setelah dikonversi, nah opportunity-nya akan masuk ke dalam sales pipeline, di mana nanti itu bisa dipantau dan dipindahkan melalui tahap penjualan yang berbeda, seperti qualification, terus setelah itu proposal, negotiation, hingga won atau loss. Nah, hal ini juga membantu dalam manajemen proses penjualan yang lebih terstruktur seperti itu. Nah, selanjutnya kita convert to opportunity. Nah, di sini salesperson-nya di sini adalah saya sendiri. Setelah itu di sini create a new customer karena customer-nya ini adalah baru. Setelah itu kita klik create opportunity. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian CRM. Nah, di sini akan kita masuk ke dalam pipeline. Nah, di sini ada new qualified profession and won. Nah, apa sih bagian-bagiannya gitu. Nah, di sini adalah tahapan untuk pipeline-nya. Dan di sini pertama ada itu adalah new. Nah, new ini adalah tahap awal di mana semua lead atau calon pelanggan baru itu ditempatkan. Nah, di sini calon pelanggan seperti PT Cipta Karya itu tuh sudah diidentifikasi dan dicatat dalam sistem, tetapi belum dilakukan tindakan lebih lanjut. Nah, pada tahap ini tugas tim adalah mengevaluasi apakah lead tersebut sudah layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Nah, jika sudah, kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu adalah qualified.
Nah, di tahap ini atau di tahap qualified, nah tim marketing itu sudah melakukan verifikasi awal terhadap lead dan sudah memastikan bahwa mereka itu sudah memenuhi kriteria sebagai calon pelanggan potensial. Nah, jika PT Cipta Karya sendiri itu sudah menunjukkan ketertarikan serius atau memiliki potensi untuk menjadi pelanggan, mereka akan dipindahkan pada tahap ini. Nah, hal ini juga biasanya melibatkan kontak lanjut seperti diskusi awal atau klarifikasi kebutuhan produk. Nah, selanjutnya kita ke tahap yang ketiga yaitu proposition. Nah, pada tahap ini itu digunakan untuk memberikan penawaran konkret kepada calon pelanggan. Setelah kebutuhan PT Cipta Karya dipahami, tim penjualan itu mengirimkan quotation atau penawaran harga. Nah, tahap ini tuh mencakup pencapaian rincian harga, jumlah produk, dan syarat-syarat penjualan. Tujuannya adalah untuk menarik minat calon pelanggan agar mereka juga mau melanjutkan ke proses pembelian. Nah, selanjutnya kita ke tahap keempat yaitu atau tahap terakhir yaitu di bagian won. Nah, jika penawaran diterima, PT Cipta Karya itu setuju untuk melakukan pembelian opportunity yang akan dipindahkan ke tahapan won ini. Hal ini menandakan bahwa transaksi berhasil dan pesanan dapat diproses lebih lanjut, seperti penyiapan pesanan, pengiriman, dan pembuatan faktur, seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan rincian tugas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, Baik, terima selanjutnya, kasih saudari Ika. Saya kan juga menjelaskan terkait sales ini. Oke, jadi di role sales ini berfungsi untuk menangani transaksi penjualan. Nah, di sini juga sebagai sales kita membuat price list, penawaran atau quotation, juga membuat sales order, serta melihat pesanan yang siap difakturkan dengan melihat pesanan yang telah dikirimkan kepada manajer sales. Nah, role sales ini dalam kasus ini itu dalam user Sani, sehingga hak akses diberikan khusus untuk kebutuhan sales pada perusahaan PT Amatis. Nah, untuk job description-nya itu meliputi create price list, di mana fitur price list ini memungkinkan pengguna untuk membuat daftar harga berbeda untuk produk yang sama, dengan tujuan memberikan harga yang berbeda-beda nih untuk pelanggan yang berbeda juga. Kemudian yang kedua adalah create sales order atau SO, pengaturan pengiriman yang dilengkapi dengan konektor dari berbagai freight order ini didukung UDU sehingga dapat menampilkan harga shipping secara langsung dengan layanan yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah create quotation, di mana salah satu dokumen penting dalam proses order to cash, saat pelanggan mengajukan permintaan untuk produk atau layanan, perusahaan akan mengirimkan quotation untuk memberikan informasi tentang harga dan kondisi produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh, silakan. Oke, pertama-tama kita masuk ke website UDU-nya, teman-teman. Nah, kemudian klik ke kelompok kalian masing-masing. Saya pribadi di sini kelompok 4. Jadi kalian cari aja di sini saya kelompok 4. Misalkan seperti ini, O17 MCB 7 kelompok 4. Kalian klik. Nah, di sini database sudah masuk ke kelompok 4. Jadi kalian tinggal isi email sesuai role kalian masing-masing. Karena di sini saya sebagai sales, maka saya akan mengambil sebagai role sales, yaitu emailnya tertera di sini. Kita copy paste saja. Kemudian passwordnya kita copy paste juga. Nah, kemudian kalian login. Klik login. Nah, sudah selesai. Kalau sudah masuk, langkah pertama, karena saya sebagai role sebagai sales, maka yang saya harus lakukan adalah verifikasi terlebih dahulu nih, teman. Apakah akun saya sudah terdaftar di emailnya? Nah, kalian klik my profile. Oke. Nah, di sini emailnya sudah tertera ya, teman. Nah, kalau sudah tertera, kalian klik save aja. Nah, oke, langkah yang berikutnya yaitu sesuai dengan tupoksi role sales. Di sini saya akan membuat price list, teman-teman. Caranya klik aja kalian bar ini, kemudian kalian klik sales. Nah, di menu sales ini kalian klik aja menu produk di sebelah sini. Nah, kemudian kalian klik price list. Nah, kalian klik. Oke, di sini kalian tinggal klik aja new pojok kiri atas ini. Nah, kemudian kalian isikan nama dari, nah saya sudah membuatnya. Nah, saya copy paste saja di sini untuk nama judulnya. Kita copy paste di sini PT Ameritis kelompok 4. Nah, kemudian juga produknya kita input juga, teman-teman. Yang kita input ada 4 ya, teman-teman, mulai dari produk, kemudian minimum quantity, price, start date, dan end date. Nah, kita copy paste saja di sini, teman-teman. Oke. Dan di sini min quantity-nya 1. Nah, kemudian di sini price-nya 1.500.000. Kemudian di sini start date-nya itu 27 Oktober. Dan end date-nya itu 4 November, teman-teman. Nah, kemudian yang barang kedua yaitu adalah standing days, kita copy paste saja di sini. Nah, kemudian min quantity-nya 1, kemudian price-nya 3 juta, kemudian tanggalnya sama, teman-teman, 27 Oktober.
27 Oktober nih. End date-nya itu 4 November. Oke. Dan setelah itu jika sudah menginput ini, kita klik save aja teman-teman di sini. Nah, kalau udah tersave, maka kita langsung membuat quantitation-nya teman-teman. Gimana caranya? Kalian tinggal klik aja di sini menu order dan kalian klik quotation ini, dan klik. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kalian buat baru aja di sini, kalian klik new. Setelah itu kita input lagi nih datanya teman-teman, sesuai dengan nama customer yang tertera di data di sini, yaitu adalah PT Cipta Karya. Nah, kita input aja di sini. Nah, kita klik. Nah, dia akan langsung muncul teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita menginput produknya teman-teman, yang di order itu apa aja. Nah, kita input di sini produk. Oke. Kemudian kuantitinya itu dia 20 teman-teman. Kita klik sini 20. Selanjutnya barang kedua yaitu ada adjustable. Kita input lagi di sini dan kuantitinya itu 10. Oke, setelah seperti ini setelah kita input, maka yang kita lakukan sekarang adalah mengkonfirmnya teman-teman. Caranya kalian tinggal klik aja di sebelah sini, confirm. Oh ya, untuk price listnya itu kita menggunakan yang sudah tertera di sebelumnya di price list teman-teman, yaitu PT Ametis, dan kita baru confirm nih teman-teman kalau udah. Nah, kemudian kalian klik lagi send by email. Nah, kalian di sini tinggal klik aja send teman-teman. Nah, oh ya, namun sebelum itu, sebelum kalian mengklik send ini, kalian terlebih dahulu untuk membuat SO-nya nih teman-teman, atau shipping order-nya nih. Bagaimana caranya? Kalian klik aja dulu di sini. Di sini di configuration itu ada sales order nih atau SO. Nah, kalian tinggal klik aja nih shipping method ini. Nah, kemudian kalian klik new juga, dan kalian klik metode apa yang ingin pengantaran atau delivery apa. Misalnya sini saya contohkan PS Express. Nah, selanjutnya yaitu menginput ini nih, kalian tinggal fix price aja karena memakai harga asli. Nah, kemudian kalian bikin di sini fix price-nya itu 100.000 contohnya. Nah, kemudian kalian klik ini untuk free ongkirnya teman-teman, di batas mana, kita klik aja 1 juta. Nah, kemudian delivery apa nih produk yang tadi di order misalkan nih, sini kita terterakan, kita ongkirin ini misalkan. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, maka kita pilih lagi nih country-nya. Kita klik Indonesia. Oke, kemudian state-nya itu kita pilih Jakarta. Oke. Oke, kalau udah kayak gini, kalian tinggal klik save aja teman-teman. Save-nya ada di sini, save manual. Oke, kalau udah seperti ini, baru kita ke yang tadi nih teman-teman, quantitation tadi. Oke. Oke, tampaknya dari ulang nih teman-teman. Oke, kita input lagi aja. Di sini quantitation-nya adalah PT Cipta Karya customer-nya. Oke. Sini udah komplit, price listnya juga tadi Ametis, dan produknya di sini kita tinggal inputkan aja 20, kemudian ininya 10. Oh, mana dia bilang gitu. Oke, sabar teman, kita cari ulang lagi. Cipta Karya, kemudian produknya ini 20 kuantitinya, kemudian ini 10 kuantitinya 10. Nah, kalau udah, ini jangan lupa juga teman-teman diubah ke price Ametis. Kalau udah, kalian tinggal klik aja di sini confirm nih teman-teman ke manajer salesnya. Kita confirm. Nah, kemudian klik send by email. Oke. Nah, kalian tinggal klik aja kalau tampilannya seperti ini, klik send. Nah, kalau udah seperti ini, langkah terakhir yaitu kalian tinggal mengkonfirmasi ke manajer sales. Caranya kalian klik bar ini, kotak ini, dan kalian klik menu discuss. Nah, kemudian kalian klik ini. Nah, tinggal kalian ketikkan saja selamat malam Pak, tolong divalidasi
tolong divalidasi terkait daripada si quotation-nya tadi teman-teman yang kita udah buat. Terima kasih. Oke, ini udah selesai teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu dengan manajer sales. Thank you. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas role saya sebagai manajer, yaitu Jerome. Yaitu manajer adalah role yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan produk yang dipesan, mengolah persediaan bahan baku yang diperlukan untuk memenuhi permintaan, serta memvalidasi proses pengiriman untuk memastikan semua barang dikirim tepat waktu. Pada role ini saya memiliki tugas yaitu approval atau validate, yaitu menerima quotation dan mereview detailnya, melakukan negosiasi jika diperlukan, dan memberikan persetujuan atau revisi, lalu juga mengonfirmasi penerimaan dan persetujuan untuk melanjutkan ke pihak inventory agar pengirim barang dapat dilakukan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kali ini saya sebagai manajer yaitu Jerome, kali ini saya akan melakukan tugas yaitu untuk approval atau validate quotation yang telah dibuat oleh pihak sales agar bisa menjadi sales order dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya ataupun tahap akhir. Kali ini kita masuk pada modul sales. Setelah itu kita lihat nomor quotation yang telah dibuat pihak sales yaitu SOO4. Kita klik. Nah, sebelum kita untuk mengkonfirm atau memvalidate, kita harus memastikan kesesuaian semua ya data-data yang telah disusun agar tidak ada kesalahan pada saat untuk melakukan tahap bertahap. Kita pastikan semuanya mulai dari quantity, nilai, dan harga. Semua sudah sesuai, lalu kita klik send by email. Setelah itu kita tunggu, kita send. Kemudian kita confirm agar quotation ini bisa berubah menjadi sales order. Dan sudah selesai, quotation sudah berubah menjadi sales order. Sekian dari saya sebagai manajer, dan terima kasih. Oke, sekian atas penjelasan dari kami dari kelompok 4 terkait skenario sales sel 01 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.